kalau kita ngelawan Abu Janda sama Noel gitu, kita seru tuh, banyak konten, banyak yang bisa kita tertawakan. Karena mereka asal serang tuh, asal serang. Sekali nyerang pasti blunder. Ya ini buktinya gitu ya. Nyerang Bin, nyerang Pak Hasto, blunder semua. Itu gak ada hubungannya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang awalnya mereka kuar-kuar, sok jagoan, tapi pada akhirnya mereka senyap dan malu sendiri. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Noel dan Abu Janda. Karena ketika isu soal cekek dan penamparan itu pertama kali muncul, mereka ini kayak wah heboh sekali gitu ya, kayak sok jagoan sekali. Apalagi Noel gitu, mau laporin saya, laporin Auki Vera, mau laporin Pak Hasto gitu. Oh kayaknya jagoan sekali mereka gitu ya. Abu Janda juga sama tuh, sampai berani-beraninya posting foto saya. Yang saya tersinggung dari Abu Janda gitu ya, dia salah nulis siwot. Orang kok bodohnya kok di ini ya, diambil semua gitu ya. Masa siwot aja dia salah nulis gitu. Tapi mari kita bicara soal Noel dulu gitu ya, karena yang paling menarik ini Noel gitu. Immanuel Ebenezer ini itu kan awalnya katanya akan melaporkan apa namanya Pak Hasto gitu ya, melaporkan saya juga. Ya bener sih kalau yang saya dengan Auki Vera itu sudah dilaporin sama Noel, tapi sebenarnya laporannya ditolak. Tapi di media kita laporin gitu, padahal ditolak. Karena kepolisian menganggap bahwa itu cuma aduan masyarakat, bukan laporan polisi, karena ya nggak ada yang bisa dia laporin gitu. Jadi itu cuma aduan masyarakat, tapi di media itu kan kuar-kuar, kita laporin. Wah, selama beberapa hari ketika Noel itu kuar-kuar akan melaporkan, di kolom komentar YouTube saya itu banyak buzzer-buzzer kelompok sebelah tuh, buzzer cekek dan tampar banyak. Wah, hati-hati gitu. Tapi sekarang ternyata ya langsung senyap gitu. Yang menarik sebenarnya dari Noel adalah dia kan rencananya mau ngelaporin Pak Hasto pada hari Senin katanya kemarin gitu ya. Tapi ini udah hari Jumat, belum ada apa-apa. Gak ada dilaporin. Kayaknya batal gitu ya. Dia udah ngancam-ngancam katanya Hasto harus nangis-nangis nanti menjadi sekjen pertama partai yang nangis-nangis gitu ya. Pokoknya bahasanya Noel tuh udah sangat-sangat provokatif gitu. Tapi setelah itu, sehari setelah Noel itu tampil di tribun, muncul di Bareskrim gitu yang ngelaporin orang-orang dan katanya bilang akan melaporkan Pak Hasto gitu ya. Sehari setelah itu langsung senyap, nggak bahas lagi. Kemana Noel? Ini kenapa kemudian orang yang sebelumnya sok ngancem gitu ya tiba-tiba hilang dan nggak berani bicara lagi? Ya karena kalau kita lihat beritanya udah nggak ada tuh, udah nggak berani dia bicara kuar-kuar untuk melaporkan Pak Hasto. Entah karena apa, bisa jadi karena 3 hal gitu ya. Pertama, mungkin Noel sudah menyadari bahwa saksi soal kasus tampar itu ya banyak gitu ya, ada menteri, wakil menteri, dan bahkan Noel dalam pernyataan terakhirnya di Tribun News itu kan juga sudah seperti mengakui gitu ya, bahwa ini kenapa informasi istana jadi bocor katanya. Saya minta BIN dievaluasi. Secara gak langsung kan dia ngakuin gitu. Noel. Ya mungkin kesalahan pertama Noel itu dia menyinggung BIN gitu ya, karena nggak ada hubungannya sama BIN ini. Tiba-tiba dia mau nyalahin dan mau memecat BIN. Salah gitu. Atau bisa jadi Noel ini menjadi senyap gara-gara ditegur sama bosnya gitu. Mana tahu gitu kan. Ya Noel ini kan punya bos gitu ya. Kemudian selama ini Noel coba menyenggol Pak Hasto. Bosnya kayaknya ketakutan tuh. Noel, berhenti. Kalau kamu nyinggung Pak Hasto, nanti kita kena semua ini. Makanya setelah dia nyenggol-nyenggol mau ngelaporin Pak Hasto, setelah itu ya nggak ada beritanya lagi. Memang Noel masih tampil di beberapa media, tapi udah nggak heboh soal kasus ini gitu, karena mungkin dia sudah ditegur atau
diberikan peringatan untuk tidak melanjutkan bahasan atau ancaman-ancaman pelaporan terkait kasus tampar dan cekek gitu ya, apalagi sampai menyenggol Pak Hasto yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama ini. Pak Hasto itu cuma bilang bahwa ya nggak ada asap kalau nggak ada api, sesederhana itu gitu ya. Dan ya meskipun setelah itu Pak Hasto juga bilang ya namanya watak itu ya susah untuk diubah gitu ya, karena watak manusia itu memang butuh berpuluh tahun atau bahkan sampai mati tetap nggak berubah gitu. Jadi ya Noel sebenarnya salah senggol gitu kayaknya gitu ya, nyenggol Bin yang nggak ada kaitannya, nyenggol Pak Hasto ya. Ini dia membuka pertempuran baru yang di luar masalah ini. Karena ketika Noel mengira bahwa saya adalah agen katanya, saya terus terang agak-agak tersanjung gitu ya, karena saya merasa jadi kayak James Bond, agen 007. Nah, selain Noel, Abu Janda juga kurang lebih sama, cuma Abu Janda ini agak-agak ekstrim gitu ya, yang biasanya dia wah rame sekali di Instagramnya gitu kan, tiap hari posting, kadang sehari 2-3 postingan gitu. Ini sudah hampir seminggu dia nggak posting apa-apa lagi. Sama Abu Janda jadi senyap gitu ya, story gak ada, postingan gak ada, orang-orang jadi tanya tuh Abu Janda kemana ini. Karena kalau Abu Janda beda lagi, ini dia menjadi senyap dan kemudian jadi nggak muncul-muncul lagi setelah rekaman soal percakapan dia dengan seseorang yang mengajak relawan Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto gitu ya, itu jadi viral dan kemudian dibocorkan oleh Mas Yusuf. Dibocorin. Nah, setelah video rekaman, bukan video percakapan itu muncul gitu ya, ini Abu Janda jadi nggak posting lagi. Jadi postingan terakhir itu 6 hari yang lalu soal Kaisang masuk ke PSI. Setelah itu nggak ada. Ini ada apa ini Abu Janda? Kenapa kemudian jadi kayak senyap gitu ya? Kenapa kemudian jadi kayak gak berani posting lagi? Apakah sudah ditegur atau diminta untuk berhenti dulu gitu? Karena mungkin dari percakapan Abu Janda yang sebelumnya mengatakan bahwa untuk masuk ke jalur pendukung Prabowo atau pendukung 08 itu bisa lewat jalur Hasim atau Dasko, itu kan meme-nya jadi viral di mana-mana. Ditertawakan oleh banyak orang gitu. Bahkan saya posting apapun gitu ya, orang komentarnya tetap ini jalur Hasim apa Dasko. Gak tau lah kenapa kemudian Abu Janda juga jadi senyap selama 6 hari terakhir ini. Dan saya dengar katanya memang ada yang dipanggil dan kemudian dimarahi. Saya nggak tahu yang mana gitu ya, apakah Noel, apakah Abu Janda, ataukah dua-duanya. Saya nggak tahu, tapi katanya memang ada yang ditegur dan dimarahi karena ya mungkin mereka nggak paham peta, mereka nggak tahu cara menata kata dan memainkan narasi dan isu gitu kan. Karena mereka ini, Noel sama Abu Janda ini bagi saya itu adalah sebuah tim yang bagus untuk tetap ada di kubu sebelah. Kalau kita ngelawan Abu Janda sama Noel gitu, kita seru tuh, banyak konten. Banyak yang bisa kita tertawakan. Karena mereka asal serang tuh, asal serang, sekali nyerang pasti blunder ya. Ini buktinya gitu ya, nyerang Bin, nyerang Pak Hasto, blunder semua. Itu gak ada hubungannya. Ya mungkin karena mereka itu salah-salah narasinya gitu ya, bukannya bisa melawan narasi-narasi yang dibangun oleh lawannya, tapi malah apa namanya blunder berkali-kali, sehingga mereka ya daripada blunder-blunder lagi mending suruh stop dulu, tahan, gak usah posting dulu. Ya saya sebagai teman dari Abu Janda, saya mendoakan agar ya semoga Abu Janda ini sehat gitu ya, semoga kembali ceria lagi di sosmednya gitu ya. Saya nggak apa-apa deh di apa namanya di posting-posting sama dia, meskipun saya nggak pernah jelek-jelekin dia gitu kan. Ya semoga ke depan dia bisa happy lagi gitu ya, dan ya semoga aman lah dari segala macam bahaya. Ya, karena pada akhirnya cerita-cerita ini belum berakhir, ini akan berlanjut, terserah nanti apa namanya situasi akan mengarahkan kepada cerita yang seperti apa gitu. Tapi pada intinya bagi saya, orang seperti Noel dan Abu Janda memang selalu bikin blunder, selalu
menyerang orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya, sehingga itu justru merugikan mereka sendiri. Jadi kalau pada akhirnya mereka disuruh stop, ya itu memang sudah sewajarnya. Kalau enggak, wah ini bisa tambah berantakan. Ya, jadi saya berpikir pada akhirnya Noel kalaupun muncul di bahasan-bahasan dan tema-tema lain, perhatikan aja, selalu menarik pernyataan-pernyataan dia gitu ya, menarik untuk kita tertawakan. Karena pasti marah-marah terus. Ini Noel kalau di komedian itu Regen lah. Marah-marah tapi lucu. Kalau Abu Janda ini siapa ya? Gak ada yang mirip di komedian. Ya, semoga informasi ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang sebelumnya komentar nyerang di akun-akun saya di YouTube dan sebagainya, kalian sudah melihat ceritanya akan seperti apa gitu, sehingga ya saya nggak tahu gitu ya ini akan diakhiri seperti apa, tapi saya sudah mendapatkan beberapa opsi-opsi gitu ya. Karena cerita ini bisa saja diceritakan, bisa saja diselesaikan, tergantung koalisinya nanti ke depan akan seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.